Halo Pak Baik Roni Bu, selamat Senjaya, apa malam. kabar Apa Pak? kabar juga Bu Alin? Baik Pak, selamat sebelumnya untuk IPO-nya, boleh dikata Terima terbilang kasih sukses ya Bu. Pak ya. Iya, tadi saya lewat jalan tol lihat armadanya Bapak Graha Trans. Jadi kalau teman-teman misalnya di jalan-jalan raya lihat besar-besar ada tulisannya Graha Trans. Nah, itu adalah armada dari GTRA alias Graha Trans, Graha Prima Sukses Mandiri. Oke, Graha Trans brandnya ya. Baik Pak Rodi, kita langsung mulai saja. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk pada saat saya membagikan poster ini dan tentunya kita juga ingin berkenalan lebih jauh dengan Graha Trans ini ya Pak ya. Boleh diceritain nggak Pak, Graha Trans ini bisnisnya apa aja, angkutan yang seperti apa? Saya baca di prospektusnya juga ada angkutan penumpang. Penumpang Betul. yang seperti apa nih Pak? Terima kasih Bu Alin atas kesempatannya. Saya dari Gratrans, Iya. main bisnisnya masih di perusahaan transportasi angkutan Bu. Jadi sebenarnya masih untuk angkutan barang, khususnya di darat. Nah, kami mempunyai jenis mobil dari coal diesel yang 6 ban, lalu ada engkel, truk besar yang 6 ban juga, lalu ada tronton wing box, yaitu truk besar dengan 10 ban. Nah, kami memulai usaha di tahun 2012 untuk transportasi ini dan memiliki cabang ada 4, ada satu di Bekasi, itu main pool kita, lalu ada di Tangerang, di Ciawi, dan di Surabaya. Oke. Dan Surabaya. Baru di Jawa nih ya Pak skupnya. Kalau yang armada penumpang itu maksudnya mengangkut Uh, penumpang apa tuh Pak kalau itu saya baca di prospektus? ada di salah satu planning, tapi itu belum kita jalankan, Bu, untuk penumpang saat ini. Oke. Rencananya apa sih itu Pak kalau Tadinya yang kita penumpang ada itu untuk kalau boleh penumpang tahu? ini untuk bus karyawan, tapi masih belum sih, itu masih belum dijalankan. Oh, bus Masih karyawan untuk kawasan iya, industri masih mungkin usul begitu lama ya sih. Pak ya? Oke, baik. Kemudian saya lihat Betul. juga menyewakan Jadi armada bisnis juga, Pak. kami ada dua macam, Bu. Ada yang kita base atau on call. Mm-mm. Jadi kita bekerja sama dengan customer, mereka kita charge biaya itu per pengiriman. Jadi contohnya ada customer yang minta dikirim barang dari Bekasi ke Tangerang atau dari Bekasi ke Surabaya, mereka akan kita charge per trip. Nah, tapi selain itu juga ada yang rental bulanan. Jadi ketika customer itu membutuhkan unit untuk dipakai sendiri oleh driver mereka, ya kita sewakan rental bulanan. Oke, Misalnya lepas lepas kunci kunci. kalau gitu ya, Pak ya. Oke. Pak Roni, kalau dari lihat struktur bisnis, kontribusi yang paling besar itu segmentasi bisnis Segmen yang mana, Pak? kami terbagi tiga, Bu. Ada yang consumer goods, jadi customer consumer goods itu seperti Mayora, kapal api, Wings, Mondelez, Cleo, Sosro. Nah, itu untuk consumer goods. Kurang lebih komposisinya sekitar 50%. Lalu setelah itu ada courier company seperti JNT, JNE, lalu Shopee Express. Itu kontribusinya kurang lebih sekitar 30%. Kemudian ada others, yaitu seperti otomotif, lalu pabrik biji plastik, Politama, lalu dan lain-lainnya kurang lebih sekitar 20%, Bu. Oke, menarik juga nih ya, Pak. Jadi ini konsumennya atau pelanggannya ini adalah produsen-produsen seperti itu ya, Betul, Pak, jadi bukan bisnis retailer kami ya, Pak ya? lebih ke B2B, dari pabrik ke distributor atau dari distributor ke toko. Mm-mm. Kalau yang untuk kerjasama atau partnership dengan perusahaan-perusahaan layanan kurir atau e-commerce itu Graha Trans melayani Um, bagian apanya nih Pak, kalau Mayoritas boleh masih tahu? di rental bulanan atau lepas kunci, tapi juga ada yang trip base. Jadi contohnya Shopee Express itu juga selain rental bulanan, mereka juga minta kita untuk kirim dari depo mereka ke depo mereka lagi. Dan itu antar kota.
Oke, baik Pak, menarik sekali. Saya boleh tahu Pak, kalau begitu dengan suksesnya IPO beberapa waktu lalu di penghujung bulan Maret, seperti apa ini mempengaruhi rencana bisnis dari Geraha Trans sendiri GTRA? Karena kan sudah disampaikan juga rencana penggunaan dana IPO-nya seperti Ya apa? untuk IPO ini kita fundraising kurang lebih sekitar 56 M Bu. Nah 30 itu kita gunakan untuk Mm-mm. capex. Kita ada pembelian 38 unit truk. Lalu sisanya adalah untuk working capital. Nah itu kita gunakan untuk pengembangan bisnis karena memang kebetulan setiap tahun kita selalu adakan pengadaan kendaraan khususnya sebelum Lebaran karena masa sebelum Lebaran adalah masa yang cukup baik untuk penambahan unit karena ada peningkatan permintaan dari customer. Oke, dari pengalaman yang sudah-sudah sentimen Lebaran ini seperti apa Pak efeknya ke Cukup bisnis baik dari Bu. GTRA Pak? Peningkatan kurang lebih bisa 20 Mm-mm. sampai 30% per tahunnya. Bahkan rencana penambahan mobil setiap tahunnya kita cukup fokuskan di masa sebelum Lebaran. Jadi selain dari penambahan mobil hasil IPO ini, dari tahun lalu sebenarnya kita sudah adakan pengadaan yang mobil itu masuk di akhir tahun lalu, sehingga di awal tahun juga cukup banyak mobil yang sudah ready untuk mensupport penambahan permintaan tersebut. Baik, karena Lebarannya tahun ini Betul, datangnya betul. lumayan Karena cepat ya Lebaran Pak ya? di bulan April, tapi sebenarnya pengiriman itu sudah mulai gencar dari bulan Mm-mm. Februari, Bu. Februari, Maret, karena seperti contohnya dari beberapa customer ada barang seasonal yang makanan kaleng, lalu barang-barang seperti sirup, itu mereka harus mengisi stok di supermarket itu dari bulan Januari, Februari, dan Maret sehingga pada saat sebelum Lebaran atau bulan puasa sudah tersedia di pasar, di supermarket. Oke, katanya ada yang nanya nih, Andre LD Andika, ini HP ku yang telat atau emang bapaknya jadi kayaknya udah ngejawab duluan katanya. Oh enggak teman-teman, kadang-kadang kalau kita lagi live gitu kayak ada lag gitu beberapa detik. Contohnya misalnya bapaknya udah selesai ngomong nih, bisa di aku tuh belum kelihatan udah selesai ngomong, atau kadang-kadang kita kira bapaknya udah selesai ngomong tapi ternyata masih menghela nafas itu. Jadi karena ada lagging gitu, jadi mohon maaf kalau saya nabrak atau juga kelihatannya seperti narasumbernya nabrak ya teman-teman. Saya tulis dulu judulnya Prospek Emiten Oke. GTRA. Izin ya Pak sebentar, mungkin biar teman-teman yang baru gabung tahu kita bahasnya apa. Oke, sebentar. Oke, saya pin. Oke, teman-teman yang mau ngasih pertanyaan boleh di kolom question atau di kolom komen. Nanti saya akan tanyakan langsung ke Pak Roni Senjaya. Baik Pak, tadi Bapak katakan bahwa untuk peningkatan permintaan atas jasa dari GTRA ini, kalau jelang Lebaran itu udah terlihat sebenarnya di awal tahun seperti itu ya Pak. Kalau untuk GTRA sendiri, apa juga melayani punya segmen Untuk bisnis warehouse saat warehouse ini kayak gitu belum, Pak? Bu. Itu salah ini dari untuk Mm-mm. jangka panjang. Tapi untuk saat ini kita masih fokus di bisnis transportasi. Oke, jadi rencana yang jangka panjangnya banget ini punya fasilitas warehouse dan juga jasa shuttle untuk karyawan Ya, di kawasan ya, industri ya. seperti itu ya Pak ya. Ya betul. Oke, baik. Pak, kalau kita lihat pasca pandemi ini sebenarnya dari peningkatan bisnis per Agustus 2022 per November 2022 itu sudah kelihatan cukup signifikan ya Pak peningkatannya dibandingkan data tahun 2019, 2020, Betul. 2021 kayak gitu Pak. Boleh diceritain nggak Pak efek pemulihan ekonomi atau recovery ini untuk Eh, bisnis GTRA Pak? Kalau di bisnis kami, Bu, kebetulan kalau transportasi itu cukup baik ya. Jadi efek dari pandemik atau dari ekonomi dan lain-lain itu tidak terlalu berpengaruh ke bisnis transportasi. Memang ada sedikit dulu pada saat Mm-mm. pandemik. Nah, itu ada beberapa periode itu ada sedikit. Tapi setelah itu sudah kembali normal karena bisnis transportasi kan tetap dibutuhkan pada saat kondisi apapun. Nah, makanya kita sih masih tetap bertumbuh setiap tahunnya. Oke.
Kalau untuk target pertumbuhannya sendiri Pak, pasca IPO ini Eh, sebesar apa Pak Untuk dari dari sisi GTRA? pendapatan, kita mentargetkan kurang lebih mirip dengan tahun lalu, Bu. Jadi kalau di tahun 2021 ke 2022, omset atau pendapatan kami ada peningkatan kurang lebih sekitar 47% kalau tahun 2001 ke 2022. Di 2023 ini kita prediksikan kurang lebih sekitar 40 sampai 50% peningkatannya. Oke, stabil dan cenderung bertumbuh ya Pak kalau ekspektasi dari korporasi. Pusna ini komen kalau tanya tentang saham Graha Trans boleh? Boleh, ini memang temanya soal Graha Trans ya teman-teman yang baru IPO di akhir Maret lalu ya teman-teman. Boleh monggo tulis pertanyaan di kolom komen nanti kita akan tanyakan sama-sama ya. Baik, Pak, kalau misalnya saya ingin tahu seperti apa sih Pak sentimen pemilu itu Pak? Berpengaruh nggak sih Pak untuk jasa transportasi yang digeluti oleh Berpengaruh, Bu. GTRA ini Pak? Jadi kita sudah mengalami beberapa pemilu di bisnis ini. Jadi sebelum kita di bisnis transportasi, kita mulai dari 2005 itu sebagai distributor. Jadi pada saat kita jadi distributor maupun sekarang sudah jadi transporter, setiap pemilu itu selalu ada peningkatan yang cukup baik. Karena pada saat pemilu akan ada kampanye, lalu ada banyak meeting yang dilakukan. Nah, sehingga produk-produk seperti air mineral atau snack dan lain-lain itu akan mengalami peningkatan. Baik, Pak Roni kalau dari saya boleh tahu ya Pak ya, apa waktu itu yang mendasari bisnisnya pivot gitu ya Pak dari distributor akhirnya memilih fokus di distribusinya justru? Um, Peluang bisnis dan perkembangannya cukup baik ya Bu. Jadi kalau distributor itu kan sekarang ini banyak yang Mm-mm. awalnya menggunakan jasa distributor, tapi setelah berapa lama akhirnya pabrik take over dan mendistribusikan sendiri. Nah, sedangkan transportasi itu kebanyakan hampir semua pabrik itu mempercayakan kepada transporter untuk pengiriman barangnya. Nah, jadi saya rasa peluangnya cukup besar. Lalu dari sisi margin pun juga lebih baik untuk dari hitungan marginnya. Jadi ya itu yang mendasari pertimbangan kami kenapa pindah ke bisnis transportasi. Jadi lebih ke pertimbangan di masa datang begitu ya Pak, bahwa demand-nya akan selalu ada dan mungkin bisa melayani jauh lebih Betul, banyak betul, Bu. produsen tadi ya Apalagi Pak ya. sekarang ini kan dari sisi perkembangan ekonomi cukup hebat ya, dan apa namanya, infrastruktur juga Mm-mm. mulai ke semua daerah. Jadi akan lebih banyak daerah yang terjangkau dan akan berkembang, sehingga bisnis transportasi pasti akan lebih berkembang di situ. Baik, Pak, untuk pemain di bisnis transportasi seperti GTRA untuk fokus B2B ini di market ini cukup banyak atau gimana Pak? Ada Persaingannya tuh banyak, seberapa Bu. ketat sih Pak? Karena di masing-masing pabrik yang kita kerjasama itu rata-rata ada puluhan transporter. Nah, itu ukurannya berbeda-beda. Ada yang mungkin ada punya beberapa puluh kendaraan, ada yang beberapa ratus, dan ada yang sampai 1.000 lebih. Nah, jadi kompetisinya cukup 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 banyak sih. Nah, baik, di prospektus juga kan dicantumkan Pak bahwa salah satu risiko bisnis ini adalah apakah akan bisa mendapatkan order yang cukup besar seperti itu. Apa strategi dari GTRA sendiri Pak untuk tetap bisa ada order masuk seperti itu di tengah persaingan yang cukup Kalau ketat? menurut kami yang nomor satu pasti memberikan servis yang terbaik, Bu. Jadi customer itu yang nomor satu kan pasti minta barangnya itu dikirim on time, lalu juga dengan selamat, dengan kondisi yang baik. Dan itu selalu kita pastikan dengan cara kita monitor dari sisi timingnya, lalu juga kita kondisi kendaraan pun juga kita maintain, sehingga pada saat melakukan pengiriman tidak ada kendala di perjalanan.